Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum menonton, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Melanjutkan chapter sebelumnya. Takut? Dewa Huangxin menggumamkan kata itu dengan lembut. Benar, aku takut. Huang Qingyi melanjutkan, saudaraku, 10.000 tahun yang telah berlalu, sejak kamu naik tahta jadi dewa. Dan selama bertahun-tahun, kamu mungkin tidak menyadari perubahanmu. Tapi, aku mengetahuinya dengan jelas. Yunce benar, kamu telah menjadi semakin seperti yang mantan dewa pertama katakan. Dewa Huangxin menjawab perlahan. Dulu, aku berpikir bahwa meskipun aku menjadi dewa, aku akan tetap menjadi diriku sendiri. Namun, kata identitas jauh lebih menakutkan daripada yang kukira. Begitu sebuah gelar menggantung di kepala seseorang, itu akan mengubah seseorang dalam segala aspek, secara pelan-pelan. Selama bertahun-tahun, meskipun saya masih membenci mantan dewa, lambat laun saya semakin membencinya. Saat itu, saya membenci diri sendiri karena naif, bodoh, impulsif, kekanak-kanakan, tidak fleksibel, dan merasa benar sendiri. Bahkan setelah berulang kali menghadapi peristiwa besar yang berkaitan dengan nasib kerajaan dewa, saya mulai berbagi lebih banyak lagi dengan para leluhur. Pada sewaktu-waktu, saya pikir semuanya salah dengan leluhur dewa. Belakangan, aku semakin merasa bahwa orang yang sebenarnya membunuh Wangxin adalah saya. Jadi, aku takut. Jadi aku mencoba yang terbaik untuk menghentikan Caili dan mencegahnya dari menghadapi masalah di dalam hidupnya. Bagaimana mungkin aku tidak takut? Kuman Dewa Huangxin pelan. Hua Qingyin selalu tahu bahwa jika menyangkut Hua Caili dan Yunce, yang menanggung tekanan terberat bukanlah Hu Caili dan Yunce, melainkan naik turunnya Hu Caili. Namun, ketika dia bertemu Yunce, dia menderita baik secara fisik maupun mental. Qingyi berpikir dan dengan lembut. Ada suatu masa ketika segalanya sulit untuk diatasi. Caili lah yang tahu ini sangat dalam. Mereka terjebak begitu dalam sehingga tidak dapat melepaskan diri. Jika Anda memisahkan mereka dengan paksa, maka setelah keberadaan Yunce dilucuti, Caili tidak akan kembali ke keadaan sebelumnya. Tetapi hati dan jiwanya akan hampir musnah. Perasaan seperti itu, apa kamu tidak tahu lebih baik daripada orang lain? Berhenti berbicara, Dewa Huangxin menundukkan wajahnya. Tangannya yang terkepal sedikit gemetar. Huang Qingyin menghela nafas pelan. Dia tahu bahwa banyak dari kata-katanya telah merobek hatinya. Tapi demi Caili, dia harus mengatakannya. Saudaraku, aku tidak memaksamu untuk membuat keputusan. Tapi aku harap kamu bisa memberi Caili dan Yunce kesempatan. Atau biar ku katakan dengan kata lain, beri mereka waktu. Setelah bertemu Yunce, hati pedang Cailin menjadi lebih jernih. Dan keterampilan pedangnya berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Tapi Yunce, yang tingkat kultivasinya berada di tingkat ketiga alam master ilahi, dapat menyaingi kultivator tahap awal alam kepunahan ilahi. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Dian Jiuxi telah menunggu Caili selama bertahun-tahun. Dan sekarang tubuh dan jiwa Caili telah pulih. Ketika dia bertemu Kaisar Yuan dalam 3 tahun, dia pasti akan menyebutkan pernikahan itu. Jika Anda tidak memutuskan pertunangan secara langsung, Anda akan menemukan cara untuk menunda pernikahan. Untuk memberi mereka lebih banyak waktu
bagi keduanya untuk menumbuhkan cukup sayapnya. Dewa Huangxin tidak bisa mengatakan apa-apa. Saya tidak tahu apakah dia mendengarkannya. Terjadi keheningan yang cukup lama, dan suasana begitu menindas, sehingga setiap artikel debu tertutup rapat. Hua Qingyi berbalik dan berjalan keluar perlahan, sampai dia mencapai pintu pavilion Jiangyi. Kemudian dia berkata perlahan, "Bahkan jika kamu memutuskan pertunangan secara langsung, itu hanya akan membangkitkan kemarahan kerajaan Dewa Shenlong. Dan untuk menenangkan kemarahan seperti itu bukanlah tidak mungkin. Hanya saja kamu harus merendahkan martabat dewamu. Saat itu, kamu berlutut di depan tanah suci selama 7 hari untuk membiarkan Caili memasuki buayan. Selama 7 hari itu, tidak peduli siapapun yang kau temui. Bahkan jika itu hanya 1 orang, kamu akan bersujud kepadanya. Pada saat itu, kehidupan Caili jauh lebih besar daripada martabatmu. Aku akan memberitahumu hari ini. Kamu adalah ayah Caili dan dewa kerajaan Dewa Zetian. Bagaimanapun, seharusnya Anda mengambil keputusan. Itu semua ada di pikiran Anda sendiri." Setelah berjalan keluar dari pavilion pedang, Hua Qingyi menatap ke langit. Dengan linglung, ia seperti melihat sosok Qi Huangxin lagi. Di pavilion pedang Caili. "Kalau lo begitu, kamu jangan marah." Yunce tersenyum saat berkata, "Sebenarnya, sikap ayahmu terhadapku jauh lebih baik dari yang aku harapkan. Dia memberiku wajah, dia memberiku kesabaran, dan kesempatan untuk berbicara dengannya secara setara. Menurutku, tidak ada dewa lain yang bisa melakukan ini kecuali ayahmu. Dan dia marah karena dia peduli kepadamu. Kamu masih saja terus membelanya." Hua Caili mencondongkan tubuh ke depan dan dengan jari kakinya, dan jatuh dengan lembut di dada Yunce. Dan simpul di hatinya tiba-tiba berubah menjadi kehangatan. "Kakak Yun, kamu jelas sangat baik, tapi ayah dewa masih. Apa yang perlu diikan baginya untuk melepaskannya? Dia akan melakukannya," Yunce berkata dengan lembut. "Karena kamu adalah kerabatnya yang paling penting, dan dia hanya sulit untuk menerimanya. Jika kamu memberinya waktu, dia pasti akan bersedia berkompromi untukmu." "Ah?" Hu Caili mengangkat matanya. "Benarkah?" Yunchen mengangguk. "Tentu saja. Meskipun aku hanya melakukan kontak singkat dengan ayahmu, aku merasa bahwa dia lebih peduli daripada yang kamu bayangkan. Hanya saja, dia bukan hanya ayahmu, tetapi juga dewa kerajaan Zetian. Bagi kami, yang kami butuhkan hanyalah bahagia satu sama lain, dan tidak takut atau menyerah. Tapi tekanan yang harus ditanggung oleh ayah dewamu mungkin jauh di luar pemahaman kami. Jadi dalam hal ini, saya tidak peduli. Sebaliknya, saya merasa kita harus lebih perhatian posisi dan suasana hatinya." Mengikuti kata-kata Yunce, Hua Caili tidak bisa memikirkan rasa sakit dan kesedihan ayahnya pada saat itu. Dan hatinya tiba-tiba merasa sakit. Dan dia dengan lembut menangis di pelukan Yunce. "Ya, saya mengerti. Besok aku akan pergi dan menghibur ayah dewa." Di pavilion pedang Yixin, Dewa Huangxin telah sedikit tenang. Ketika dia melepaskan indera spiritualnya dan menyentuh Hua Caili, apa yang dia dengar adalah kata-kata Yunce. Anak ini, gumanya pelan, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Hua Lingxi berjalan dengan tergesa-gesa. "Kakak, tolong kembali." "Ah!" Dia berteriak kaget. Wajahnya langsung merah, dan dia buru-buru berbalik.
Aku, aku tidak melihat apa-apa. Tidak ada apa-apa. Hua Caili juga kaget dan buru-buru meninggalkan Yunchen. Tapi segera bibirnya melengkung dan dia langsung menarik Yunchen menuju asrama. Lianxi tutup penghalangnya. Aku tidak akan memperhatikan siapapun yang memanggilku untuk menemuiku hari ini. Ya kakak pertama, Lianxi menjawab, tubuhnya masih gemetar. Dia buru-buru menutup semua batas halaman dan kemudian mundur keluar batas. Berkonsentrasi untuk merasakan setiap aura yang mendekat. Seolah-olah siap menghadapi musuh yang tangguh. Kembali ke asrama, Hua Caili langsung merebahkan dirinya di atas kasur empuk. Lalu menghela nafas panjang. Aku sangat bosan dan lelah. Aku hanya ingin tertidur. Saat aku tertidur, aku tidak perlu berpikir tentang apapun. Kalau begitu, pergilah tidur. Yunche tersenyum saat berkata, mungkin ketika kamu bangun, ayahmu akan menemukan solusi yang tepat. Oh, Hu Caili menjawab dengan acuh tak acuh. Jelas kurang percaya pada ayahnya. Dia membuka tangannya pada Yunche. Kalau begitu, kamu ikut. Kamu tidak datang dan menemaniku sekarang. Jika aku tidak memelukmu, aku sekarang tidak tahu bagaimana cara untuk tidur. Dia sedikit meratakan bibirnya. Suaranya terdengar lembut. Dan matanya yang indah dipenuhi kabut, yang cukup membuatnya tertidur. Yunche berjalan mendekat, tapi sebelum dia bisa berbicara, Hu Caili bergegas memeluknya. Dan mereka berguling ke sofa empuk di tengah dengan tawa kemenangannya. Keduanya bermain-main sebentar, dan Hua Caili akhirnya tenang. Matanya yang indah terpejam, nafasnya berangsur-angsur menjadi stabil, dan dia seperti perlahan tertidur. Yunche melakukan gerakan lembut dan mengatur nafasnya. Dia baru saja memejamkan mata dan beristirahat sejenak. Ketika dia merasakan tangan diam-diam merogoh pakaiannya telah merencanakannya. Ah, Caili, kita ada di sini. Aku tidak peduli. Di Falpion Pedang, Dewa Huanxin tenggelam. Kursi giok di bawahnya langsung hancur, dan rambutnya panjang meledak. Bagaimana ini tidak masuk akal? Bagaimana ini tidak masuk akal? Ada ledakan energi yang sangat besar. Dan Dewa Huanxin yang berbulu terbang langsung ke halaman Hua Caili. Ada ledakan lain dan dia muncul di depan penghalang halaman. Ketika indera spiritualnya dilepaskan, dia tiba-tiba menyentuh segumpal suara gemetar seorang gadis. Dia sangat terkejut sehingga Dewa Huanxin menarik indera spiritualnya kembali. Seolah-olah melarikan diri. Dan seluruh tubuhnya gemetar. Seluruh wajahnya seketika berubah menjadi hitam. Suara Hua Qingyi datang dari belakangnya. Adalah normal bagi seorang pria dan wanita muda untuk menuruti keinginan nafsunya. Hua Qingyi berbalik, penuh emosi, tetapi tidak ada tempat untuk melepaskannya lagi. Sayang sekali. Sayang sekali. Hua Qingyi berkata dengan ringan. Bukankah kamu dan Wangxin saat itu juga sama? Dewa Huanxin tidak bisa menjawab dengan satu kalimat pun. Dan dia berbalik dengan marah, lalu menatap ke arah halaman Hua Caili dengan cemas. Ayah, ayah Dewa, sambil menarik dahan ke depan. Dia mengucapkan dua kata sederhana, tapi butuh waktu lama baginya untuk mengucapkan secara lengkap. Biarkan saja mereka. Dewa Huanxin menggoyangkan lengan bajunya dan pergi dengan marah. Sebelum terbang sangat jauh, dua master pedang Yu Heng dan Kai Yang mengikuti auranya dan berkata dari kejauhan, Yang mulia, Dewa Huanxin bahkan tidak melihat mereka.
dan berjalan pergi dalam sekejap, meninggalkan Master Pedang Yu Heng dan Master Pedang Kaiyang saling memandang. Hua Qingyi datang dalam sekejap. Ada apa? Master Pedang Jiansu berkata, saya mendengar bahwa Cai Li berhasil menerobos ke ranah kepunahan ilahi. Kami bertujuh telah bekerja sama untuk membangun formasi fondasi yang kokoh. Tetapi Dewa belum memberi perintah. Tidak perlu khawatir, kata Hua Qingyi. Saudaraku, suasana hatinya sedang buruk untuk saat ini. Jadi jangan ganggu dia untuk saat ini. Dia akan memanggilmu ketika waktunya tiba. Itu benar, Master Pedang Kaiyang menghela nafas. Ini adalah pertama kalinya saya melihat yang mulia seperti ini. Kedua Master Pedang hendak pergi, tetapi tiba-tiba memikirkan sesuatu, lalu berkata kepada Hua Qingyi, satu hal lagi, 1 jam yang lalu, Kerajaan Shenlou akan mengirimkan kartu ucapan dalam 20 hari. Ini akan menjadi ulang tahun Cai Li yang ke-20. Dan Jenderal Besar ke-9 dari Istana Putra Dewa Shenlou akan datang untuk memberi selamat kepadanya secara langsung. Hua Qingyi berpikir sejenak dan berkata, ini ulang tahun Cai Li yang ke-20. Ulang tahun bertentangan dengan akal sehat. Dan tidak akan ada pengaturan yang berlebihan di sini. Dan dia tidak akan ada upacara untuk eksternal. Selain itu, Cai Li baru saja menyelesaikan terobosan besar. Dan paling banyak kesempatan penting untuk mengkonsolidasikan ranahnya. Jadi, Cai Li tidak bisa menyia-nyiakan waktu untuk datang sendiri. Ini Master Pedang Yu Heng ragu. Master Pedang Kaiyang berkata, dalam hal ini, menurut kata-kata pedang abadi, saya akan menyuruh Palvin Kaiyang untuk mengirim pesan. Kedua Master Pedang itu lalu pergi. Dan daerah sekitar akhirnya kembali tenang dan lega. Lalu bergumam dengan suara rendah. Dua anak yang ceroboh. Sebelum melanjutkan, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, biar Mimin tambah semangat. Selama beberapa hari berturut-turut, Hu Caili gagal bertemu ayahnya. Rupanya Dewa Huangxin menghindarinya. Namun, Dewa Huangxin tidak memerintahkan pengusiran Yunce. Ketika dia pergi bertanya pada Hua Qingyi, dia berkata dengan tenang, ayahmu masih membutuhkan waktu. Lalu dia berkata dengan suara yang sedikit lebih berat, lebih baik kamu dan Yunce untuk menahan diri. Jangan kira aku tidak tahu pikiranmu. Apakah kamu ingin ambil secepatnya, sehingga memaksa ayahmu? Hehehe, aku tidak bisa menyembunyikan apapun dari bibiku. Kalau begitu, aku pergi dulu. Hua Qingyi hanya bisa menghela nafas tak berdaya. Pada hari ke-7, ketika Hua Caili melangkah ke pavilion pedang Yixin, dia akhirnya bisa melihat sosok ayahnya. Ayah dewa, dia berteriak dengan gembira dan menghadapinya dengan ekspresi centil di wajahnya. Duduklah dengan tenang. Dewa Huangxin melirik ke samping dengan ekspresi tenang di wajahnya. Hu Caili menuruti kata-kata ayahnya, lalu berkata dengan takut-takut, ayah dewa, apakah kamu masih marah padaku? Hah? Dewa Huangxin mendengus dingin. Kamu tidak memperhatikan siapapun akhir-akhir ini. Aku tidak kemana-mana. Aku sudah seharian bersama anak itu. Dan dia jelas-jelas memaksaku. Kalau aku marah, aku pasti akan marah padamu. Hehehe, kata Hua Caili dengan manis. Ayah dewa, aku tidak bisa hidup tanpa kakak Yun. Dia melompat dari kursi, berlutut di depan ayahnya. Dan dengan lembut menggoyangkan lututnya dengan tangan kecilnya. Ayah dewa, tolong bantu aku. Saya berjanji untuk mendengarkan Anda dalam segala hal mulai sekarang.
Oke, oke. Dewa Huangxin mengangkat tangannya ke dahinya. Yang paling dia benci adalah putrinya bertingkah manja. Dia menghela nafas. Akhir-akhir ini aku berada di depan makam ibumu. Hu Caili membuka bibirnya, tapi tidak berkata apa-apa. Aku banyak berbicara dengan ibumu dan banyak berpikir. Namun, aku masih belum bisa mengatasi kendala di hatiku. Suaranya masih penuh perjuangan yang belum terselesaikan sepenuhnya. Dan akhirnya terjerumus ke dalam ketidakberdayaan yang mendalam. Tapi, aku juga bisa melupakan perkataan bibimu. Kamu sekarang terikat dengan anak itu secara fisik dan jiwa. Jika kamu dipisahkan secara paksa, kamu akan patah hati. Tidak peduli apa niat awal ataupun apapun alasannya. Semuanya menyebabkan kerugian yang besar bagimu. Mata Hua Caili yang berbintang berangsur-angsur menjadi cerah. Karena kata-kata Dewa Huangxin, dan dia berkata dengan penuh semangat. Ayah Dewa, maksud kamu bersedia menerimanya? Aku bisakah tidak mengatakan itu? Dewa Huangxin menyela dengan sungguh-sungguh dan kemudian mengubah nadanya. Namun, aku bisa memberi anak itu kesempatan. Mata Hua Caili tiba-tiba berbinar dan dia bersorak. Ayah Dewa, kamu memang yang terbaik. Aku tahu kamu akan. Dengarkan aku dulu, kata Dewa Huangxin dengan suara lemah, untuk menekan kegembiraan putrinya yang tak terkendali. Aku belum menerima tawaranmu. Aku hanya memberikan kesempatan padanya. Apakah dia bisa memanfaatkan peluang tergantung pada dia. Selanjutnya, saya akan memberinya 3 ujian. Jika dia lulus ketiga tes tersebut, maka tekanan besar di dalam hatinya masih membuat suaranya terhenti. Lalu dia melanjutkan. Tidak peduli perlawanan macam apa yang ada di depan, atau berapa harga yang harus dibayar, saya akan memenuhi keinginan Anda. Kata-kata seperti ini ditujukan kepada Hu Caili. Namun, nyatanya kata-kata itu dipercayakan pada pencerahannya sendiri. Jika Yunce benar-benar orang yang bisa dipercaya, maka demi Hua Caili, dia bisa menanggung segala konsekuensinya. Tidak peduli martabatnya, masa depannya, atau hidupnya. Tapi jika tidak, bahkan jika Hua Caili memohon padanya, dia harus memotongnya sepenuhnya secepat mungkin. Kegembiraan Hua Caili tiba-tiba sedikit mereda. 3 ujian, ayah, apakah kamu sengaja mencoba mempermalukan kakak Yun dan menggunakannya sebagai alasan untuk mengusirnya? Dewa Huangxin mengulurkan tangan dan menyentil bagian atas kepala putrinya karena merasa kesal. Lalu dia berkata, bagaimana saya, Dewa Huangxin yang agung, mau repot-repot menggunakan cara seperti itu untuk dengan sengaja mempersulit junior? Saya dapat melihat bahwa karena Anda memiliki Yunce, ayahmu telah terlihat menjadi orang jahat di matamu. Tidak, Hua Caili segera memohon belas kasihan. Ayah adalah ayah terbaik di dunia. Kalau begitu, bolehkah ayah memberitahuku apa ketiga ujian itu? Aku berjanji jika tidak akan memberitahu kakak Yun. Dewa Huangxin menyebitkan matanya. Kamu bahkan tahu anak itu rahasia tanah suci. Tanpa syarat apapun akankah aku mempercayaimu lagi? Ayo pergi, dia berdiri. Ikuti saya untuk melihat anak itu. Sepertinya kamu tidak terburu-buru sama sekali, kata Liso penuh dengan kekhawatiran. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yunce bersandar di kursi giok di halaman, senyaman saat dia sedang beristirahat di rumah. Lagi pula, tidak perlu waktu beberapa hari bagiku untuk pergi dari sini. Maksudmu, Dewa Huangxin akankah dia memilih untuk mengusirmu? Liso berkata dengan bingung. Ini bertentangan dengan apa yang kamu katakan sebelumnya. Tentu saja tidak. Yunce tersenyum.
Mereka mengatakan kaisar kejam, tapi dia ceroboh dalam menghadapi Hua Caili. Caili terlalu penting baginya. Jadi setelah kemarin dan kesulitan menerimanya, ia akhirnya akan membuat kompromi besar untuk Caili. Kapan itu? Segera, Yunce berkata dengan lembut. Ini hanya tentang metode apa atau alasan apa yang akan dia gunakan. Saat dia berpikir, suara Hua Lingxi yang mendesak terdengar di telinganya. Tuan Muda Yun, kakak perempuan tertua, dan ayah dewa telah datang bersama. Tubuh Yunce langsung menjadi lurus seperti pegas. Ini dia menarik napas dalam-dalam. Dia berdiri dan Dewa Huaxin dan Hua Caili telah memasuki halaman. Dia dengan cepat bergerak maju, lalu membungkuk sedikit untuk memberi hormat. Junior Yunce menyambut Dewa Huaxin. Kakak Yun, Caili dan Dewa Huaxin berjalan berdampingan. Dan Hua Caili yang berpenampilan penuh kasih sayang segera memanggil Yunce ketika dia melihatnya. Dia naik dan memeluk tangannya erat-erat dengan kedua tangannya dan meninggalkan celah antara dia dan Yunce. Kemarahan Dewa Huaxin langsung muncul dan kemudian dia menekannya dengan keras. Sayangnya, perempuan tidak diperbolehkan untuk tetap tenang. Nak, mata Dewa Huaxin seperti pedang dingin dan poster dewanya ditampilkan sepenuhnya. Ada yang ingin kukatakan padamu sendirian. Setelah mengatakan itu, dia berjalan langsung ke pavilion di sisi kanan halaman. Dengan membelakangi mereka berdua, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Hua Caili melemas tangan Yunce dengan tenang, lalu berkata dengan gelisah, Ayah Dewa, kalau begitu, kamu harus memberitahu kakak Yun dengan hati-hati, bahwa kamu tidak boleh bersikap kasar padanya. Aku tidak pernah bersikap kasar padanya. Dewa Huaxin tidak menanggapinya, tetapi ada sedikit rasa sakit di hatinya. Yunce memberi tatapan menghibur dan berjalan perlahan di belakang Dewa Huaxin. Tidak ada gerakan yang terlihat pada Dewa Huaxin itu. Sebuah penghalang isolasi telah terbentuk di sekitarnya, sepenuhnya memutus semua nafas dari dunia luar. Dewa Huaxin akhirnya berbalik, dan dia menatap Yunce dengan tatapan yang kuat, namun tidak sombong. Namun penindasan tak kasat mata terhadap dewa sejati sudah cukup untuk menakuti hampir semua jiwa di dunia ini. Yunce, katanya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Beberapa hari telah berlalu. Apakah kamu telah berubah pikiran? Yunce berkata dengan hormat. Cinta junior ini pada Caili telah melampaui hidup dan mati. Dan surga dan bumi, aku tidak akan mengubahnya dalam hidup ini. Suara Dewa Huaxin sedikit dingin. Kebetulan sekali. Pikiranku juga tidak berubah. Aku tidak akan pernah membiarkan kalian berdua bersama. Yunce mengangkat kepalanya dengan tajam, lalu berkata dengan mendesak. Senior, jangan terburu-buru membuktikan apa yang disebut ketulusanmu. Dewa Huaxin menyela. Setelah mendengar apa yang aku katakan, selanjutnya aku akan uji ketulusanmu lagi. Yunce berhenti dan berkata, Oke, junior akan mendengarkan. Dewa Huaxin berbalik ke samping, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, lalu berkata perlahan, Sejauh yang saya tahu, saya ingin benar-benar memisahkan Anda. Itu terlalu sederhana buat Caili. Hanya perlu satu pikiran dan kekuatan satu jari untuk menghapus Anda dari dunia ini. Namun, Anda telah menyelamatkan nyawa Caili. Lagi pula, saya tidak bisa melakukan hal yang begitu kejam. Tapi, dia berkata dengan suara yang dalam. Jika saya tidak melakukannya, itu tidak berarti orang lain tidak akan melakukannya. Dian Xiuxi, putra Dewa Shenlo, tidak hanya memiliki pertunangan resmi dengan Caili. Dia sendiri telah menunggu Caili selama bertahun-tahun. Dan kasih sayang padanya mungkin bahkan lebih besar daripada Anda. Bagi seorang pria,
hal yang paling tidak bisa dimaafkan dalam hidup ini adalah kebencian karena membunuh ayahnya atau mengambil wanitanya. Apakah menurutmu putra Dewa Shenlong akan melepaskanmu? Kemampuanmu semudah aku membunuhmu. Sama mudahnya baginya untuk membunuhmu. Yunce berkata tanpa rasa takut. Saat aku memutuskan untuk tinggal bersama Caili selama hidup di lautan kabut, saya sudah memikirkannya. Murka putra dewa memang menakutkan, tapi sekarang setelah saya membuat pilihan, saya tidak menyesal ataupun takut. Dewa Huangxin langsung mencibir ringan. Mengapa kamu tidak takut? Izinkan saya bertanya kepada Anda. Siapa yang menyelamatkan hidup Anda? Siapa yang mengajari kemampuan ini? Yunchen terkejut dan berkata dengan tenang. Guru sayalah yang menyelamatkan saya dari cedera serius. Ketika saya berusia sekitar 10 tahun. Adalah baik bagimu untuk mengetahuinya, Dewa Huangxin berkata. Bibi Caili berkata bahwa kamu memiliki banyak keanehan dan kemampuan. Mungkin di seluruh dunia jurang maut itu hanya ada kamu. Gurumu jiwa kuno, dia memberimu kehidupan baru dan menjadikan pewaris kekuatannya. Dan itu bukti keberadaannya. Tapi kamu masih terlalu muda dan masih dalam masa pertumbuhan. Sebelum kecemerlangan gurumu bersinar di dunia ini, kamu bersedia mengambil risiko untuk hidupmu sendiri. Untuk hubungan yang sangat tidak rasional antara seorang pria dan seorang wanita. Jadi, pernahkah kamu memikirkan apakah kamu layak untuk gurumu yang telah memberikan segalanya kepadamu? Saat Yunce hendak berbicara, Dewa Huangxin melanjutkan. Selain itu, jika kamu benar-benar melakukan demi kebaikan Caili, kamu harus meninggalkannya sesegera mungkin. Aku sudah memberitahumu tentang sebab dan akibat. Tapi aku tidak menyangka setelah beberapa hari, kamu tidak punya niat melakukan tindakan apapun. Hal ini membuatku bertanya-tanya, apakah kamu lebih tulus terhadap Caili atau hanya sekedar egois? Yunce tidak membantah, tapi berkata, ketulusan tinggal bersama seseorang bukanlah keinginan egois untuk memuaskan diri sendiri. Tidak ada konflik di antara keduanya. Oh, tidak perlu mengatakan omong kosong seperti itu. Dewa Huangxin mencibir ringan. Kamu hanya perlu tahu satu hal, yaitu aku tidak akan pernah menjodohkan Caili denganmu, tidak peduli apapun. Keterikatan antara kalian berdua akan sepenuhnya berakhir hari ini. Dan mustahil bagimu untuk tetap berada di kerajaan dewa sampai hari ini. Aku memikirkanmu karena telah menyelamatkan nyawa Caili dan menunjukkan kepadamu kehebatan toleransi dan kebaikan. Setelah mengatakan ini, dia dengan lembut bertepuk tangan. Dan sebuah benda giok yang panjangnya sekitar 7 kaki dan dikelilingi oleh energi misterius muncul di atas kotak batu giok. Kami, kerajaan Dewa Zetian, tidak pernah berhutang budi kepada siapapun. Di dalam kotak ini terdapat salah satu pedang dewa terkuat yang ditempa oleh pavion pembuat pedang. Namanya adalah pedang Lucian Bintang 9 dan kekuatannya tidak kalah dengan pedang dari 7 master pedang. Jika Anda membawa pedang ini, tidak hanya kekuatan pedangnya yang tak tertandingi, tetapi juga bisa mengandalkan nama kerajaan Dewa Zetian saya untuk melakukan apapun. Selain itu, ada 3 pel penekan iblis, penekan jiwa, dan 3 pel penekan tubuh. Tingkat energi pel membuat semua praktisi setengah dewa akan tergila-gila padanya. Ini adalah perlakuan khusus, yang bahkan keturunan paling memenuhi syarat dari kerajaan dewa kita tidak akan berani mengharapkannya. Dewa Huangxin berbalik, mengarahkan jarinya ke meja batu. Mata dewa yang perkasa menatap Yunce. Ambillah, ucapkan selamat tinggal ke Caili, dan kemudian keluar dari kerajaan nilai Zetian sendirian. Tentu saja, kamu juga bisa membuat pilihan lain,
yaitu berpegang pada apa yang kamu katakan tidak. Jangan takut, kamu akan tersapu dari kerajaan Dewa Setia. Dan kemudian terus hidup dalam khayalan bodoh, terus mencoba menggunakan tanganmu sendiri sebagai dukungan, dan menghancurkan kehidupan cemerlangmu sendiri, dan semua harapan gurumu. Setelah Dewa Huangxin mengucapkan kata-kata ini, dia berpikir bahwa Yunchen setidaknya akan terguncang. Namun, dalam pandangannya, mata dan ekspresi Yunchen tidak goyah. Dari awal hingga akhir, tidak ada jejak gerakan di wajahnya. Tatapan Yunchen hanya sekilas melirik kotak kiok itu. Bahkan setelah mendengar nama 9 bintang Lucia dan Bel Mujarab, dia tidak pernah menoleh ke belakang, bahkan untuk sesaat. Dia menjaga etika terhadap orang yang lebih tua, dan nadanya tidak rendah hati atau sombong seperti sebelumnya. Kebaikan senior dewa kepadaku tidak pernah ada gunanya, apalagi membelengguku. Sebaliknya, Anda lebih memperdulikan masa depanku. Harapan Anda adalah bahwa saya dapat menjalani kehidupan yang saya inginkan dengan lebih bebas. Kebencian putra Dewa Sonle sangat buruk, tetapi sudah diduga dan masuk akal. Hubungan saya dan Hua Caili pernah mengalami bencana hidup dan mati. Sekarang, mengapa saya harus takut terhadap ancaman apapun? Dia mengangkat kepalanya, lalu menatap Dewa Huangxin dengan bangga. Jika senior dewa ingin mengusir junior ini, aku tidak bisa menolaknya. Tapi junior masih mengatakan itu. Selama Caili tidak menyerah padaku, aku pun tidak akan menyerah. Aku tidak akan pernah meninggalkannya. Janji ini dibuktikan oleh langit dan bumi. Bahkan jika aku mati. Dewa Huangxin menatap beberapa saat, lalu dia menghela nafas pelan. Nak, kamu benar-benar tuek sekali. Dia melambaikan tangannya dengan santai. Penghalang itu langsung menghilang. Kakak Yun, Hu Caili segera bergegas, menempel pada tubuh Yunce dan tersenyum dengan sangat manis. Ayah, apakah kamu melihat itu? Sudah kubilang bahwa hati kakak Yun kepadaku tidak akan begitu tergoyahkan. Yunce tampak terkejut mendengarnya. Sebenarnya itu adalah ujian yang baru saja diberikan oleh ayah dewa kepadamu. Hu Caili berkata langsung. Penghalang barusan bukanlah isolasi dua arah. Bibiku dan aku dapat dengan jelas melihatmu dan mendengar suaramu dari luar. Ujian? Wajah Yunchen menjadi lebih terkejut. Ujian apa? Itu, ayah dewa berkata dia akan memberimu 3 ujian. Jika kakak Yun lulus semuanya, dia akan setuju untuk membatalkan kontrak pernikahanku dengan kerajaan Dewa Shenlong. Tes pertama ini, Yunce lolos tanpa resiko sedikit pun. Hua Caili tidak diragukan lagi sedang dalam suasana hati yang baik. Dan bahkan kekhawatiran tentang uji coba selanjutnya telah memudar. Kejutan di wajah Yunce dengan cepat berubah menjadi kegembiraan. Dan dia tidak bisa menahan kegembiraannya lalu berkata, Senior Dewa, terima kasih atas kesediaan Anda untuk memberikan kesempatan pada junior ini. Tidak peduli ujian macam apa, ini junior akan melakukan yang terbaik untuk membuktikannya kepadamu. Junior sangat tertarik karena Caili. Dewa Huangxin berkata dengan marah, ini baru ujian pertama, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Dia terbang dan berada di luar halaman. Bocah Yun, ikut aku. Caili tidak diperbolehkan mengikuti. Hu Caili yang mengikuti di udara dan langsung berhenti. Dewa Huangxin telah membuat perintah. Dia tidak berani membangkang, jadi dia hanya bisa menghentikan kakinya dengan marah. Saat ini, sosok Hua Qingyi muncul di sampingnya. Ayahmu membawanya ke plafon pelipat pedang. Aku bisa mengantarmu ke sana. Tapi kamu hanya bisa melihat dari kejauhan dan tidak boleh bersuara. Hua Caili mengangguk dengan cepat. Bibi adalah yang terbaik. Plafon pedang lipat Bailey dikelilingi oleh ribuan pedang.
dan energi pedang itu seperti gelombang. Dewa Huangxin terbang bersama Yunce dan langsung turun di tengah plafon pelipat pedang. Sebuah penghalang besar juga terbuka pada saat ini, mengisolasi bagian dalam dan luar plafon pelipatan pedang. Jelas hingga saat ini, dia tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui keberadaan Yunce. Yunce melihat sekeliling dan berkata, "Mungkinkah senior dewa ingin menguji ilmu pedang junior ini?" Dewa Huangxin berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan tidak menanggapinya. Yunce juga berhenti berbicara. Setelah hening beberapa saat, sebuah celah perlahan muncul di penghalang, dan 3 sosok masuk berdampingan, disertai dengan suara 3 peluit pedang. Mereka bertiga berbaris dengan rapi, lalu segera membungkuk hormat kepada Dewa Huangxin saat menyapa. "Putramu, Hua Wanxiu, Huan Mengyu, Huan Guiyan telah melihat ayah dewa." "Apa yang diperintahkan ayah dewa ketika kami dipanggil?" Dewa Huangxin tidak menjawab, malah berkata kepada Yunce, "Saya mendengar bahwa Anda dengan kekuatan Master Ilahi tingkat ketiga, Anda dapat bersaing dengan praktisi tahap awal ranah kepunahan ilahi. Tapi menurutku, itu benar-benar konyol. Jika Bibi Caili tidak mengatakannya sendiri, aku tidak akan percaya sepatah kata pun." Mata ketiga putranya juga tertuju pada Yunce saat ini. Dan pada pandangan pertama, dengan kultivasi Master Ilahi tingkat ketiga, kekuatan sebanding dengan tahap awal ranah kepunahan ilahi, mereka pasti merasa menjadi aneh. Dan jika bukan karena ayah dewanya, mereka mungkin harus tertawa berbahak-bahak. Jadi saya di sini untuk memverifikasi dengan mata kepala saya sendiri. Dia menoleh ke mereka bertiga dan berkata, "Ini ketiga putra saya. Mereka semua telah menyelesaikan terobosan di ranah kepunahan ilahi dalam waktu hampir 1000 tahun. Terserah kamu untuk memilih salah satu dari mereka untuk dilawan. Tentu saja, selama kamu tidak kalah, kamu akan lolos ujian ini. Tetapi jika kamu kalah, berarti kamu tidak lolos ujian." Trik macam apa yang digunakan untuk menipu Caili dan bibinya, yang cukup untuk membuktikan bahwa kamu memiliki motif tersembunyi, dan kamu tahu konsekuensinya? Ini Hua Guiyan kehilangan suaranya dan segera berhenti pada saat berikutnya. Mampu menjadi manusia setengah dewa, tidak diragukan lagi, mereka adalah kelompok yang paling menonjol, bahkan di antara putra kaisar. Tapi harus dilawan oleh seorang yang asal-usulnya tidak diketahui. Dan aura energinya hanyalah Master Ilahi tingkat ketiga. Ketiga putra kaisar saling memandang dengan ekspresi jelek. Jika ini bukan perintah ayah dewa, itu akan menjadi provokasi dan penghinaan bagi mereka. Menatap ketiga putranya, Dewa Huangxin melanjutkan. Karena mereka adalah putra kaisar kerajaan Zetian, wajar jika fokus dalam latihan ilmu pedang. Namun, ilmu pedang yang dipraktekkan oleh mereka bertiga sangat berbeda. Yang mana harus Anda lawan? Ini akan menguji persepsi Anda sendiri. Tidak perlu. Begitu Dewa Huangxin selesai berbicara, Yunce berkata dengan tenang, "3 putra kaisar telah datang ke sini secara khusus. Bagaimana mereka bisa kembali tanpa hasil?" Dia mengulurkan telapak tangannya dan menghadap mereka bertiga. "Saya memilih ketiga putra kaisar untuk maju bersama. Terima kasih."